Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus sama. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ini zaman dahulu ya orang yang terang-terangan. Saya enggak percaya Muhammad. Apa yang kamu bilang katanya firman-firman Tuhan, kata siapa? Kamu nggak bisa apa-apa. Langsung begitu. Zaman dulu. Jadi kekafiran mereka itu jahar. Langsung, terang-terangan. Diucapkan. Baik dalam hati mereka, zahir wal batin itu diungkapkan. Ketidakimanannya itu diungkapkan langsung. Sehingga jelas itu. Oh Abu Lahab kafir. Oh Abu Jahal kafir. Gitu kan. Jelas itu. Nah ini orang-orang yang disebut alladzina kadzabu bi ayatina. Tetapi jangan kemudian merasa aman ya. Kita mungkin saat ini merasa bahwa kita tidak termasuk orang yang kadzabu bi ayatina, kata Allah. Tapi hati-hati kalau kemudian kita lihat ciri-cirinya itu. Ciri-ciri dari alladzina kadzabu. Siapa orang yang alladzina kadzabu? Yaitu orang yang tidak yakin dengan ayat-ayat Allah itu. Malahan itu orang-orang kayak Abu Lahab, Abu Jahal, dan konco-konconya. Itu aslinya loh, kadang di dalam hati mereka itu loh meyakini kebenaran Muhammad. Gitu kan, benar Muhammad kamu gini gitu. Tapi mereka malu, gengsi untuk secara declare mengakui kebenaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalib itu. Itu kan begitu, nggak bisa, Mat. Aku memang tahu kamu baik, kamu benar. Yang kamu ajarin itu juga benar. Tapi aku ini gimana, Wong? Aku ini selain tokoh masyarakat, ini aku juga ini penjaga warisan nenek moyang, gitu kan? Penjaga warisan nenek moyang. Jaga dari supaya tidak terlibat apa? Menjadi tidak terlibat pada alladzina kadzabu. Itu ya kita sekarang ini mempertanyakan pada diri kita. Kita ini yakin nggak pada kebenaran Al-Quran itu? Misalnya tentang janji-janji Allah di akhirat. Tentang apa adanya surga neraka. Ya kita ngaji nih. Ngaji untuk benar-benar meyakinkan diri kita bahwa kita tidak terlibat di situ. Kenapa? Nah, ya sekarang kita tanya. Orang yang kalau Abu Jahal, Abu Lahab tadi, misalnya kadzabu bi ayatina tadi, benar-benar mereka sebenarnya tahu itu benar tapi tidak yakin. Misalnya diberitahu tentang akhirat gitu ya. Lalu kemudian mereka mengatakan, ada ini adalah kebohongan. Iftaro ini Muhammad bikin-bikin gitu dibilang. Atau ada illa asatirul awalin. Ini hanyalah seperti dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang enggak ada benarnya. Apa sih itu dongeng orang terdahulu gitu kan? Hanya dongeng katanya. Berarti kan nggak yakin tuh bahwa ada surga neraka. Lah kalau nggak yakin kalau ada surga neraka karena mereka terlalu cinta dunia, berarti kan sekarang kita pertanyakan pada diri kita, sepercaya apa kita terhadap akhirat? Seyakin apa kita terhadap janji Allah itu?
Ayo ngaji semua, gitu kan? Untuk mengetahui akhirat, kita kumpul bareng. Nah, kemudian kita menganggap, yang dibicarakan kok mati aja, gitu kan? Nah, berarti kan kita secara praktek itu pikiran kita sama loh. Sebagai alladzina kadzabu, diperintah untuk menegakkan sholat. Lalu karena kesibukan kita ya sholatnya keteteran misalnya. Lah kan berarti nggak yakin bahwa sholat itu manfaat untuk kehidupan kita. Ketidakyakinan ini kalau menumpuk itu akan menjadi apa? Eh, Satu kedustaan, satu keingkaran gitu loh. Iya, jadi memang ayat ini dulu dimulai sorotannya kepada Abu Jahal, Abu Lahab, dan teman-temannya. Tapi kalau kita sekarang membaca ayat ini ya harus kita sorotkan pada diri kita. Orang-orang itu biasanya adalah wastakbaru anha, menyombongkan diri. Artinya ada sifat sombong dalam dirinya. Sifat sombong, ya. Sifat sombong itu berarti satu sifat membanggakan diri, ya. Membanggakan diri terhadap aturan atau anjuran Allah. Sekarang kita bedah tentang sombong. Sombong itu kan karena merasa lebih baik. Kalau kita berarti sekarang yang merasa punya konsep yang lebih baik daripada yang ditawarkan Allah. Karena saking cintanya dunia ya. Nah padahal dulur sombong ini banyak orang nggak merasa bahwa dirinya sombong. Lah padahal ancamannya sedemikian ngeri itu. La tufattahu lahum abwabus sama. Mereka tidak akan dibukakan pintu langit. Apa yang disebut maksud dengan abwabus sama? Rahmat. Pintu rahmat, pintu hidayah. Orang yang sombong itu pertama bahayanya tidak akan dibukakan pintu hidayah, pintu rahmat. Orang yang hidup dalam kegelapan. Ya. Yang kedua, wala yadkhulunal jannah. Mereka tidak akan masuk surga. Waduh. Saya memang bukan pemilik surga. Saya bukan makelar surga juga. Hingga saya tidak bisa mengatakan, kamu nanti masuk surga, kamu tidak bisa masuk surga. Yang berhak mengatakan itu Allah, pemilik surga. Lah, Allah sudah di sini menyampaikan, la yadkhulunal jannah. Orang yang sombong itu tidak akan masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyad. Sampai ada unta yang bisa masuk lubang jarum. Yang bilang ini siapa? Yang bilang ini siapa? Allah. Siapa? Pemilik surga. Jadi ketika kita menyampaikan, sombong itu nggak akan bisa masuk surga, gitu. Kita nyampaikan gitu. Kita nggak boleh kemudian ngomong, nggak usah gitu. Surga masuk surga itu urusannya Allah. Kita nggak boleh mengklaim. Kita tidak mengklaim. Kita memberitahukan klaimnya Allah. Jadi kita harus tahu Allah memang berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Tapi Allah juga sudah memberitahu sejak awal sekarang ini. Orang yang masuk neraka gini, orang yang masuk surga gini. Jelas gitu loh. Jangan dibikin samar gitu loh. Jangan dibikin abu-abu. Supaya umat ini tahu. Saya ini sedang di pinggir neraka. Saya ini sedang menuju surga. Biar tahu jelas itu. Allah karena jelas sekali. Kayak gini nih. Orang yang sombong ya, nggak usah pemberitahuan lagi. Pokoknya orang yang sombong itu nggak akan masuk surga. Mau dia nggak haji 1000 kali, mau hafal Quran 2000 kali, mau sholat sehari 70 kali, 80 kali. Pokoknya kalau dalam hatinya ada sombong, nggak bisa masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Sampai ada unta bisa masuk. Padahal unta tidak mungkin bisa masuk lubang jarum. Berarti tidak mungkin. It is impossible adalah
sangat tidak mungkin orang yang hatinya ada sombong masuk surga. Berarti nggak mungkin. Dan itu diperkuat dalam hadis Nabi. Malah diperjelas dalam hadis Nabi. Bahwa orang yang di dalam hatinya ada sombong meskipun sebesar debu, tidak akan masuk surga. Yang ngomong gitu di dalam Al-Quran Allah. Yang bersabda gitu, yang firman gitu dalam Al-Quran Allah, yang bersabda begitu dalam hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan lagi ngomong, nggak usah gitu, masuk surga enggak, itu urusannya Allah. Iya, urusannya Allah. Tapi ini yang Allah sudah berfirman, kamu enggak bisa masuk surga. Nah sudah, berarti itu yang ya kita jadikan patokan gitu. Jangan sampai ada sombong sebesar apapun dalam hati kita. Sudah titik, enggak ada koma itu. Wa kadzalika najzil muslimin, dan demikian kata Allah, kami membalas orang-orang yang berdosa. Lahum fi min jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash. Aduh, nah ini loh dulur yang diancamkan Allah, yang kadang kita sekarang makin kesini tuh makin takut. Ya. Misalnya ya, semelarat-melaratnya orang di dunia dulur, itu kan masih minum air, makan nasi. Tapi kalau sudah melarat di akhirat itu kan akan nanas campur darah, rantimah, minumnya duri zakum, daging busuk, dan seterusnya. Naudzubillah. Semarat-melaratnya orang dunia, miskin misalnya, paling ya rumah kardus di bawah jembatan, tapi kan masih rumah ya. Tapi kalau sudah rumah di akhirat, dalam ayat di sini sebutkan sendiri. Kenapa? Karena tidak adil tuh. Dirinya yang di dunia disiapkan sandang pangan papan, tapi dirinya yang di akhirat tidak disiapkan. Lalu sama-sama miliknya hidupnya. Yang di dunia ini kan nggak adil. Itulah maksudnya. Itu orang yang mendolimi diri sendiri. Makanya kan dalam surat Al-Hasyr itu kan disebutkan wala takunu kalladzina nasullah wa ansahum anfusahum. Jangan kamu seperti orang-orang yang lupa Allah, lupa akhirat. Itu sebenarnya dia melupakan dirinya sendiri, kata Allah. Begitu konsepnya itu. Jadi kalau saya dan sampean ini lupa untuk bersedekah, lupa untuk beribadah, lupa untuk tarbiyah atau ngaji, gitu kan? Lupa untuk berdakwah kepada anak, istri, suami, dan kerabat, lupa untuk bermuamalah secara benar yang berkah halalan thayyibah. Berarti kita ini sedang mendolimi diri sendiri, melupakan diri sendiri. Konsepnya semacam itu gitu loh. Ya, jadi itu ayat 40 sampai 41 warning buat kita. Tadi sudah kita bahas tentang innalladzina kadzabu, siapa orang kadzabu itu? Bahwa dia tidak hanya Abu Jahal, Abu Lahab di masa lalu. Kalau kita sorotkan ke sekarang ya berarti orang-orang yang hatinya masih ragu tentang adanya hari pembalasan, tentang timbangan amal. Iya tuh loh. Ada artis yang dulu juga pernah mondok, yang pasti kalau mondok kan ya sudah terpapar tentang dunia akhirat, tentang surga gitu. Sekarang aja biarin aku nanti di neraka enak, malahan bisa pesta-pesta katanya. Loh, dia sampaikan itu entah bercanda atau karena memang konsep pikirannya sudah semacam itu. Ini sudah mulai menular loh pikiran itu loh, sekarang ini. Orang itu benar-benar dalam hatinya itu meskipun KTP-nya Islam, bahkan mungkin dia juga secara lahir kadang dia ikut sholat. Tapi prakteknya itu benar-benar tidak mengarah kepada persiapan bahwa dia nanti akan hidup lagi. Nah ini masuk dalam alladzina kadzabu. Lalu yang kedua wastakbaru, sombong. Diingatkan Allah itu sombong kalau tidak mau. Orang yang tidak mau minta ampun itu loh sombong di mata Allah.
Sombong tuh loh. Jadi kalau kita punya, sudah dibilang sama Allah bahwa Allah berfirman manusia itu banyak salah, banyak dosa. Rasulullah juga bersabda, kamu itu minta ampunlah kepada Allah karena aku ini 100 kali dalam sehari minta ampun. Berarti kan kita sebenarnya memang sudah diberitahu Allah, tidak pernah luput dari dosa. Lalu kemudian kita tidak pernah minta ampun. Ini masuk kategori sombong. Lalu kemudian orang yang sombong padahal ancamannya la tufattahu abu-abus sama. Tidak akan dibukakan lahum bagi mereka abu-abus sama, pintu rahmat, pintu langit. Wah, ini itu kan berarti kalau udah nggak dirahmati Allah, hidupnya sia-sia tuh loh. Lalu yang lebih bahaya lagi kalau kita sombong adalah la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyab. Tidak akan bisa masuk surga sampai ada unta bisa masuk lubang jarum. Padahal itu impossible, tidak mungkin. Berarti orang yang sombong tidak mungkin masuk surga. Dikuatkan lagi dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa orang yang dalam hatinya ada sombong meskipun sebesar zarrah, dia tidak akan masuk surga. Waduh, yang ngomong gitu bukan Gus Glory, tapi Gusti Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW, ya, wa kadzalika najzil mujrimin, dan demikianlah kami membalas, kata Allah. Firman Allah gitu, orang-orang yang berdosa. Lahum min jahannama mihadun. Kita juga belajar hari ini tentang semiskin-miskinnya orang di dunia, masih rumahnya dipannya itu kayu lah, gitu kan, kardus lah. Tapi kalau sudah di akhirat, rumahnya dari api, jahanam. Nah ini kan bahaya. Itu juga kemudian menjadi pertimbangan kita. Untuk kita ini takutnya kepada apa. Kemudian juga di situ wa min fauqihim ghawash. Semelarat-melaratnya orang di dunia pakaiannya paling karung goni. Plastik lah. Tapi kalau sudah pakaian di akhirat selimutnya naudzubillah min dzalik, dari neraka, dari api. Lur. Orang sekarang itu kayak nganggep itu sesuatu yang biasa gitu karena belum merasakan. Nanti kalau di sana baru terlihat ya Robir Jioni, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Seperti kemarin yang kita bahas ya dalam surat Al-Baqarah 16667 tentang kesalahan memilih pemimpin kemarin lah, ya kan? Tentang surat Ibrahim ayat 21, tentang surat Al-Ahzab 666768, dan ada beberapa ayat lagi. Balik kepengen lau annalana karrotan gitu katanya, ya kan, seandainya kami punya kesempatan mengulang kehidupan, dalam ayat lain disebut gitu, nak malu amalan fima tarok tukallah, kami akan mengamalkan sesuatu yang dulu kami tinggalkan. Nah, tapi sudah kasep itu, dia bilang itu nak malu amalan fima tarok tukallah, kami akan beramal apa yang dulu kami sudah tinggalkan. Tapi ya kasep. Nah, sampai ngaji di sini ya dulu ya, ada 165 kamera, 170 kamera ini. Ayo bareng-bareng mengingatkan diri sendiri semua. Yang tadi pamit 10 menit tidur tadi udah bangun belum? Yang tadi pamit aku tak tidur 10 menit dulu gitu tadi pertama. Sudah bangun belum tadi? Mas ya tadi. Ya gitu ya, dulur. Oke, silakan kalau ada yang mau dielaborasi, ditanyakan, silakan. Izin Gus. Silakan, Mbak Dia. Tadi tentang seperti contohnya artis yang bilang apa nanti mau berpesta seperti itu Gus tadi bilang kalau seperti menular gitu nggih. Betul, Opini betul. menular ya. Itu juga saya pernah juga sama temen jangan berbuat seperti itu. Nggak apa-apa. Allah tuh kan maha pengampun, maha pengasih. Nanti kita bertobat kan, apa hilang dah gitu loh Gus. Jadi saya mikir, iya juga ya, gitu loh Gus. Pernah loh Ya, seperti itu, nggih. Nular ya. loh kata seperti itu, nggih. Ya, dan banyak itu Bu ya, sekarang gitu tuh modelnya. Karena ya itu tadi,
Sekarang kan orang karena berpikirnya itu ada dalam satu kalimat itu disebutkan emalu lidunya ka'annaka ta'isyu abadan. Kalau kamu itu bekerja atau menjalani hidup ini hanya berpikir kacamata dunia, maka kamu seolah akan hidup selamanya. Orang yang berpikir nggak apa-apa, dosa, nanti minta ampun, itu kan dia masih yakin 1 jam, 2 jam ke depan itu hidup gitu. Dia masih yakin bahwa tahun depan itu hidup. Nanti taubatnya kalau udah tua. Iya, kalau nyampe tua. Lah kalau habis ngomong gitu, sedang bermaksiat, kemudian langsung dicabut nyawanya, kan repot. Masih ingat kemarin di ayat yang kita pelajari sebelumnya tentang la yastakhiruna sa'ata wa la yastakdimun di ayat yang 34 itu, ya kan? Likulli umatin ajal, orang masing-masing itu punya ajal. Kalau sudah datang di ayat yang 34 kemarin tentang la yastakhiruna sa'ata wa la yastakdimun. Orang kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa dimajukan sedetik pun, dimundurkan sedetik pun. Lalu orang yang ngomong gitu, menyengaja diri berlaku maksiat atau dosa, tahu itu dosa. Lalu kemudian dia menyengaja diri dengan alasan, nanti kita bertobat lah hilang. Lalu belum sampai tobat, dicabut nyawanya. Ini siapa coba? Nah konsep semacam ini ayo kita tularkan. Supaya keep alert. Orang tetap selalu waspada. Tidak tahu kita kematian itu datang kapan. Justru di situ kan misteri kehidupannya. Alhamdulillahnya kita ini meskipun misteri, itu kita diberikan oleh Allah clue atau petunjuk lewat ngaji gini nih. Di dulur-dulur yang ngaji ini harus bersyukur. Ya hari kita diingatkan oleh Quran. Ajak dulur yang lain ngaji. Ada loh masuk surga gratis. Iya, tiap hari kita ngaji kayak gini kan? Ya Mas ya? Apa Mas ya? Gus, insya Allah. Nah, iya, di mana ini? Di Cepu atau di Jakarta ini? Jakarta, Gus. Orang Jakarta. Tapi Apa ada yang mau disampaikan? Silakan. Agak putus-putus, silakan. Dan gini ku, nopo iya sih? Apa iya nanti di sana niku ya tadi Gus siksanya niku selimutnya dari asangan makanannya dari timah cor-coran apa ya bener kadang-kadang gitu Gus. Ya. Kan ngomong sama juga. Wah, kamu itu ngomong apa Artoyo kan? Ya itu Mas ya. Memang apa? Oh, anu ya. Ya. Ada di gini Mas ya. Coba samaan buka di surat Ar-Rum ayat 7 Mas ya. Nah, mungkin agak terputus-putus tadi sinyalnya Mas ya. Di Ar-Rum ayat 7 Mas ya. Ar-Rum ayat 7. Sudah ketemu? Ketemu? Ar-Rum ayat 7. Sudah, Gus. Silakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rum ayat 7. Mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Shadaqallahu adzim. Nah, di situ jelas. Jadi orang itu hanya lihat kehidupan dunia saja. Akhirnya gitu dulu. Masa sih nanti benar-benar di sana? Karena yang disuguhkan dalam matanya ini yang lahir saja. Al-Zahir. Al-Zahir itu adalah lahir. Jadi yang tampak itu yang menakutkan dia itu yang lahir saja. Kalau tidak berbaju bermerek, ini kan malu gitu. Kalau enggak
Ya, seperti kemarin kita bahas kan, kalau ada hajatan di satu desa itu 2-3 kali sehari, kalau bajunya sama, malu gitu kan. Tapi tidak takut, tidak malu kalau nanti di akhirat kentut. Karena tidak tahu, karena tidak yakin. Karena ayat itu tadi, ya'lamu nallahi minal hayati dunya. Manusia itu hanya tahu ya lahirnya saja. Wa hum 'anil akhirati, sementara akhirat yang masih nanti, yang gaib, ghafilun. Tidak mau nginget, lalai. Diingatkan pun, masa itu. Karena memang ciri orang kafir itu, nah ini juga gitu, hati-hati nanti terjangkit. Ada satu ciri orang kafir. Orang kafir itu melihat dunia ini dengan indah. Nah, kalau kita begitu berarti, coba lihat kalau nggak percaya. Surat Al-Baqarah ayat 212, silakan. Gantian, surat Al-Baqarah ayat 212. Itu Mas ya, yang kemudian membuat orang itu nggak mau nengok dan kepada akhirat seperti yang dibaca dalam surat Ar-Rum ayat 7 tadi. Pandangannya itu hanya, silakan Bu Nurjana, ayat surat Al-Baqarah ayat 212. Nggak mau izin Gus. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kufur, dan mereka terus menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Shadaqallahul azim. Coba itu persis. Jadi dunia ini akan terasa indah dalam pandangan orang kafir. Lalu karena dia menganggap bahwa baju bermerek, rumah yang megah, mobil yang mewah itu adalah standar kesuksesan, sehingga kalau tidak punya itu berarti mereka itu orang remeh. Maka wayaskhoruna minalladzina aman. Mereka yang punya itu lalu kemudian meremehkan, merendahkan orang beriman yang lebih memilih hidup sederhana, yang lebih memilih mewah di akhirat. Merendahkan. Kenapa? Karena nggak mencapai standar. Lu, kamu itu orang miskin, nggak sukses kamu. Persis. Nah, itu orang kafir. Kita begitu enggak? Gitu. Salah, berarti apa Mas? Itu, ini ada pertanyaan juga di chat ini. Dia bilang bagaimana Gus cara menghindar dari sifat sombong? Ya itu tadi, sifat sombong itu kan dipicu dari hal-hal misalnya tentang ketampanan, kelebihan fisik, ya kan? Kemudian kelebihan harta, kelebihan status jabatan, apa segala macam. Apakah tidak boleh tampan cantik? Boleh, tapi ya jangan berusaha seperti cantik, biasa aja. Caranya begitu. Karena itu milik Allah. Sampean punya hidung mancung juga dikasih Allah, pesek juga dikasih Allah. Udah santai aja, pesek jangan kemudian minder, mancung juga jangan berlaku gitu. Kita dikasih Allah karena udah kerja keras, lalu hartanya cuma 10 juta. Santai aja, syukuri. Kalau kita dikasih Allah, kemudian kita punya 10 miliar, ya santai aja, nggak usah sombong. Caranya apa? Ya sedekahkan. Biar nggak nempel jadi kesombongan. Itu kan. Jabatan juga gitu. Ada yang jadi rakyat jelata, ada yang kemudian jadi pejabat yang di atas sana. Ya biasa aja, jabatan sementara. Dah. Layani, manfaatkan jabatan itu untuk pelayanan. Karena ar-ra'isu khatimul ummah. Pemimpin itu adalah pelayan. Jangan malah kemudian minta dilayani. Nah, ini kesalahan masyarakat dunia, hendaknya Indonesia nih. Kalau jadi pemimpin minta dilayani. Ini sombong jadinya. Adalah khatimul ummah. Pemimpin itu pelayan. Bukan malah minta dilayani. Nah, kekayaan juga begitu, jangan buat zaman Korun sudah hancur dengan kekayaannya. Jadi menyadari bahwa visi kita itu ke sana. Izin Gus bertanya, apa boleh jika kita mempelajari software bajakan dengan alasan belum mampu yang orisinal? Kemarin sudah kita jawab ya, bahwa kalau itu dari teman yang memang di awalnya beli, enggak apa-apa karena itu dari. Tapi kalau kita memang bajakan untuk kita perjualbelikan, enggak boleh ya, itu namanya mengambil hak orang lain. Kemudian pertanyaan pertama, selain Allah Maha Pengampun, juga Allah seksi juga sangat pedih siksanya. Sebenarnya yang menyiksa seseorang di akhirat bukan Allah. Allah sudah menyediakan 2 kampung. Kampung neraka untuk sampean yang mendolimi diri sendiri, kampung
surga, untuk sampean yang berjuang untuk diri sendiri. Silakan pilih. Lah ketika kemudian memilih neraka, ya bukan Allah lah yang menyiksa. Gitulah. Makanya kan dalam surat apa itu disampaikan bahwa Al-Balad itu disampaikan Fahadainahun najdain. Kami beri dua jalan, kamu pilih mana? Silahkan. Lalu Allah begini, kenapa sih manusia kok nggak memilih jalan yang mendaki lagi sukar? Padahal itu menuju surgaku. Loh, kebanyakan manusia nyari jalan yang sesuai nafsu, yang enak, yang sesuai tradisi kebanyakan masyarakat. Lah sampean diajak ngaji di sini, diajak untuk meskipun agak mendaki dan sukar, insya Allah menuju ridha dan ampunannya Allah. Ya, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Tetap semangat meskipun hari Ahad, jangan kendor. Semangat terus, berbaik, berbuat kebajikan. Oke, Allah kita menuntut siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wa ta'ala. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Wa barak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayt astaghfiruka wa atubu. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa hasdina min al-jinni wa syaitan. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin wa la darajatana. Rabbana wa nafaktubna ma syahidin wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana ja'alna muslimin laka wa mudiratan wa muslimin. Allah ta'ala nabba rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan wa yadhqatan anta rahmatuh. Allahumma afriq lana sabra wa sabbit imanana wa ansurna qawmal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmana bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran